Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap RNF Yamaha Racing Andrea Dovizioso kecewa dengan hasil buruk di MotoGP Amerika lalu. Diketahui ia finish di posisi ke-15. Saat ini ia mulai mencurigai penurunan performa M1 Yamaha di musim ini. Selain itu yang membuatnya tak kalah kecewa yakni selisih waktunya yang sangat jauh dari Bastianini, yakni 29,3 detik. Saya bertarung dengan Marini, Oliveira, dan Morbidelli, tetapi kami tidak cepat dan itu bukan perasaan yang bagus. Memang kami masih dapat 1 poin, tetapi 29 detik adalah fakta yang harus kami periksa. Selisih waktu dengan para pembalap yang finish di depan sangat besar. Saya tidak senang, saya tidak merasa lebih cepat. Usai menjalani MotoGP Amerika lalu, Alex Espargaro turun dari posisi pertama ke posisi ketiga di kejuaraan dunia MotoGP. Ia pun menyalahkan keputusannya sendiri untuk masalah grip pada motornya. Saya sangat fokus dan mencoba yang terbaik. Saya tidak suka trek ini, dan saya pikir itu juga bukan trek terbaik untuk Aprilia. Sejak lap pertama, saya tidak pernah benar-benar merasa nyaman. Saya tidak memiliki grip sama sekali. Itu sangat sulit untuk seluruh balapan. Usai beberapa waktu lalu, Bastianini menyatakan untuk membukakan semanapun jika ingin merekrut dirinya tak terkecuali Honda. Kini Carlo Pernot sebagai manajernya melarangnya untuk bergabung dengan Honda. Anda tidak akan pergi ke Honda karena Anda memiliki pengalaman negatif di Moto3. Orang Spanyol tidak bisa mengelola orang Italia. Enea harus berada di tim Italia, dikelola oleh orang Italia. Ada hal menarik yang terjadi di akhir race MotoGP Amerika lalu, di mana Bastianini disodorkan bendera Ukraina oleh marshal usai dirinya memenangkan balapan. Menariknya, para marshal yang membawa bendera Ukraina itu dianggurkan begitu saja oleh Bastianini, karena ia memilih untuk tak mengambil bendera tersebut. Tentunya maksud para marshal untuk memberi dukungan kepada Ukraina yang kini sedang konflik dengan Rusia. Namun tampaknya Bastianini tak mau menyinggung masalah politik. Jadi ketika para marshal menghampiri Bastianini untuk memberi selamat karena berhasil memenangkan balapan, ia hanya membalas sapaan tersebut tanpa mengambil bendera Ukraina. Hal berbeda ditunjukkan oleh Alex Rins yang memilih mengambil bendera Ukraina dari para marshal dan membawanya hingga ke tempat parkir para pembalap yang finish di podium. Sedangkan Miller mengangkut bendera legenda MotoGP Nicky Hayden hingga ke tempat parkir para pembalap podium. Raihan 2 podium dari 4 balapan pertama MotoGP 2022 ini mengkonfirmasi langkah maju yang dibuat Suzuki dibandingkan tahun lalu.
Alex Rin pun merasa timnya melakukan pekerjaan dengan baik. Walaupun begitu, Alex Rin meminta timnya untuk meningkatkan beberapa bagian khususnya aerodinamika. Saya pikir kami lebih baik daripada musim lalu. Kami telah meningkatkan mesin. Kami tak lagi tertinggal jauh di sektor lurus. Namun kami perlu bekerja pada aerodinamika karena di tikungan terakhir, tikungan 11 dan tikungan 12, kami sedikit kalah. Meskipun hasilnya tidak terlalu buruk dengan finish di posisi keempat pada balapan Austin lalu, kini Joan Mir mengaku trek Amerika bukan trek favoritnya dan yakin akan semakin kuat di trek Eropa. Kami harus senang dengan hasil ini dan penampilan ini di Austin. Ini menunjukkan bahwa kami kuat. Austin bukanlah lintasan yang sangat saya nikmati. Itu bukan lintasan favorit saya. Saya senang dan saya yakin segalanya akan berjalan lancar di Eropa. Dan kami akan menjadi lebih kuat. Pembalap Ducati Lenovo Jack Miller tampaknya saat ini tengah mencontek gaya berkendara Quartararo yakni El Baudon yang mendekatkan siku pada aspal saat menikung. Tapi sayangnya ia mengaku sangat kesulitan melakukannya. Secara umum saya banyak mengerem di sana. Di sektor 3 ini sangat membantu. Sektor 4 dengan tikungan panjang juga tidak cocok untuk saya. Kita harus mendekatkan siku kita dengan aspal di sana. Itu bukan keahlian saya. Tapi lambat laun saya akan meniru gaya anak muda itu. Tapi butuh waktu untuk mengajari seekor anjing tua dengan trik baru. Usai melakoni balapan Amerika lalu, Franco Morbidelli menyebut dirinya sebagai korban. Ia pun meminta race direction untuk mengembalikan poinnya. Dikarenakan dalam buku peraturan menyebutkan jika pembalap tidak mendapat keuntungan dengan melebihi batas lintasan maka tidak dikenakan hukuman. Diketahui saat balapan berlangsung, Morbidelli melakukan pelanggaran track limit di lap terakhir. Ia pun dikenai hukuman turun 1 posisi. Akibatnya ia kehilangan poin karena turun ke posisi ke-16. Merasa tidak terima dengan kebijakan race direction, Morbidelli pun protes dan menceritakan apa yang terjadi saat duel singkat melawan Andrea Dovizioso. Saya berbicara dengan Freddy, maka dia harus mengembalikan 1 poin saya. Harus dilihat dulu, tetapi saya pikir saya berhak mendapatkan poin. Ini poin penting. Saya pikir kami dapat bekerja dengan baik dengan motor ini. Dovi mencoba menyalip saya 2 tikungan sebelum garis finish. Dia kemudian melebar. Saya juga melewati di atas garis border. Berada di zona hijau dan kehilangan banyak waktu. Kemudian di trek lurus akselerasi saya adalah yang terburuk. Kemudian Dovi melebar di tikungan terakhir dan saya bisa menyalipnya lagi. Usai balapan mereka menganulir posisi saya. Tapi menurut buku peraturan ini tentang berapa banyak kita justru dirugikan dengan melewati track limit. Jadi saya harus mendapatkan posisi saya kembali. Mereka harus membuat aturan yang lebih jelas ke depannya, yang lebih cocok dengan filosofi balap. Tapi sayangnya itu terjadi kali ini. Kita lihat apa yang mereka putuskan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.